Salam sahabat Tutu, kita akan general reading untuk zodiak Aries. Topiknya adalah pengaruh karma terhadap kekayaan zodiak Aries. Apakah ada pengaruhnya karma dengan kekayaan yang atau rezeki yang akan diperoleh Aries di bulan September? Kita akan buka ya apa saja pengaruhnya ya. Kita pakai dulu kartu yang gede ya, supaya nanti penjelasannya pakai yang kartu yang kecil. Kita lihat dulu apa yang terjadi. Aries luar biasa ya di bulan April. Di bulan April kelahirannya Aries ya. Di bulan September ini nanti akan terdapat kekayaan yang luar biasa. Intinya sih rezekinya nggak habis-habis ya. Keajaiban terus berdatangan silih berganti untuk seorang Aries ya. Kita akan lihat apakah ada pengaruh karma untuk kekayaan atau rezeki yang didapat Aries di bulan September. Aries, di mana kalian dilahirkan, di mana kalian dibesarkan di lingkungan saat kalian belum mempunyai pilihan, belum mempunyai pengetahuan yang baik atau yang buruk. Intinya sih waktu kalian masih anak-anak ya, sampai kalian bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, atau kalian belum bisa membuat keputusan. Itu adalah karma masa lalu kalian ya. Di mana kalian dilahirkan, di keluarga kaya, di keluarga miskin, di keluarga broken home, atau di keluarga yang harmonis, di keluarga bangsawan, istana, atau di manapun kalian dilahirkan, itu adalah karma masa lalumu, kehidupan yang lalu. Sedangkan untuk yang saat ini adalah sekarang ini kalian lakukan. Saat kalian bekerja di mana, kalian bertempat tinggal di mana, kemudian istrinya siapa, suaminya siapa, pekerjaanmu apa, adalah karma yang sekarang. Walaupun kalaupun ada karmamu yang di masa lalu terlalu gede, bisa ngikut tapi hanya sedikit ya. Jadi apa yang kalian alami sekarang itu adalah benar-benar karma yang kalian jalankan setelah kalian mengetahui mana yang benar, mana yang salah, dan bisa membuat keputusan sendiri. Gini ya, dimengertinya begini ya. Karma bukan melulu buruk ya, walaupun saat ini kondisi di masyarakat menganggap, persepsi di masyarakat, karma itu selalu buruk ya. Jadi kalau orang lagi kena musibah, kena kecelakaan, itu pasti banyak yang ngomong ya. Nah itu karmanya tuh, udah kena karmanya sendiri. Padahal karma itu adalah sebab ya. Kalau sebabmu baik atau aksi ya, kalau aksimu baik, perbuatanmu baik, karmanya juga akan baik. Jadi karma itu sebetulnya netral, tapi kita akan bedakan deh antara karma baik dan karma buruk. Kalau perbuatan kalian baik, karmamu akan baik juga. Kalau perbuatan kalian buruk, karmamu akan buruk juga. Jadi yang saat ini adalah bukan karma yang dari masa lampau banget. Itu ada ya, tetapi sedikit yang dari masa lalu banget ya. Tetapi yang banyak adalah karma setelah kalian mempunyai pengetahuan mana yang baik dan mana yang buruk, dan tentang kapan kalian bisa mengambil keputusan. Itu adalah yang kalian hadapi saat ini. Bila kalian banyak berbuat baik, pasti karmamu juga akan baik, sehingga kekayaanmu datang, rezeki banyak berlimpah ya. Beda dengan Pak, kalau ada yang jahat, terus ada yang pencuri, perampok, kok dia kaya raya, duitnya banyak, koruptor ya, duitnya kaya raya banyak, dia bahagia. Belum tentu seperti itu juga, tetapi bisa terjadi juga karena karma baiknya dahulu itu dia udah banyak banget. Anggap aja karma kehidupan lalunya ya, masa lalunya, atau kehidupan di kehidupan yang lalu.
Jadi sampai sekarang dia masih hidup enak walaupun dia berbuat jahat, karena karma baiknya masih cukup untuk membayar, gitu ya. Tetapi inti dari semua itu, jangan iri atas rezeki orang lain. Kalau orang lain berbuat jahat dan dia tampak bahagia, kalau dia korupsi terus dia tampak bahagia, jangan ikut-ikutan kita meniru yang keliru ya, karena kita sudah dimiliki atau memiliki pengetahuan itu. Aries, ini adalah masa kehidupanmu sekarang. Semuanya baik ya, semuanya baik karena di sini tampak Aries memiliki karma yang indah ya, rezekinya banyak. Tetapi bagaimana dengan Aries yang mungkin ada yang masih terpuruk, masih sering difitnah, masih sering dizolimi, masih sering ditipu, masih sering dibohongi, dibawa lari duitnya oleh seseorang, investasinya macet. Bagaimana dengan keadaan-keadaan seperti itu? Aries bisa perbaiki ya, kita bisa perbaiki. Di dalam karma ada beberapa hukum untuk menggugurkan karma atau untuk memperbaiki karma tersebut. Yang satu adalah perlu diingat hukum sebab akibat ya, hukum tabur tuai ya. Siapa yang menabur dia akan menuai. Siapa menabur benih padi dia akan menuai panen padi ya, panen beras, dengan catatan tetap membersihkan halaman, membersihkan rumput-rumput liar, halaman di sekitar sawah kalian, memberi obat, menghalau hama ya. Kalau nggak dihalau hamanya terus berdatangan ya, dimakan wereng ya, hama padi ya. Tapi bagaimana untuk menghapuskan karma buruk yang sudah terlanjur terjadi? Yaitu dengan berbuat dan berpikiran baik, berpikiran positif dan berbuat baik. Begitu ya, nanti kita jelaskan ya, kita lihat lagi ya. Ya, beberapa memang ada Aries yang memang benar-benar berjuang demi keluarga ya, sehingga keajaiban-keajaiban banyak datang. Ide-idemu muncul berdatangan ya, sesuatu yang kalian kerjakan mendapatkan hasil yang baik, dan kalian bisa berkumpul dengan keluarga dengan sangat baik, dengan leluasa. Begini Aries, terus bagaimana mereka yang tidak bisa berkumpul berkeluarga, bahkan bercerai, kawin lagi bercerai lagi, berpacaran putus nyambung on off nggak karu-karuan ya. Beberapa juga ditimpa kemalangan-kemalangan yang banyak. Kalian bisa membersihkan karma itu dan menjadi baik. Intinya kekayaanmu yang sekarang hanya 10% yang hasil dari karma kehidupan yang lalu. Yang 90% kekayaanmu saat ini adalah dari hasil kerja keras. Jadi kalau kalian sekarang ini masih miskin, masih kekurangan duit, harus kerja keras untuk menjadi kaya. Apakah itu bisa? Bisa. Apakah miskin dan kaya itu takdir? 10% adalah takdir, 90% adalah pilihan kita. Apa yang harus kita perbuat, apa yang Aries perbuat, itu yang menentukan akankah kita kaya, akankah kita berlimpah harta, dan apakah kita akan bahagia. Gini ya penjelasannya ya. Ibaratnya karma buruk yang lalu dan takdir yang burukmu itu adalah seperti kalian minum jamu yang pahit atau racun yang mematikan. Kalian segelas racun dan segelas jamu itu bisa kalian netralkan atau mengurangi pengaruh pahit dan pengaruh toksiknya. Mungkin ada beberapa Aries yang lahir di keluarga yang toksik. Kalian bisa paling enggak meminimalisir ya, apa ya, susah belibet ngomongnya, meminimalisir pengaruh toksiknya, racunnya, dan bisa meminimalisir rasa pahitnya dengan menambahkan jamu itu, menambahkan racun itu dengan seember air. Kalau masih pahit juga, tambahkan 1 gentong air ya, sehingga
rasanya sudah tidak pahit lagi dan pengaruh racunnya itu sudah tidak kuat lagi, sehingga kalian bisa menapaki atau mencari kekayaan dengan leluasa dan akan datang orang-orang yang baik untuk kalian. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah dengan berpikiran positif. Berpikir positif ibarat air yang kalian tambahkan ke jamu atau ke racun yang mematikan tadi sebanyak-banyaknya, sehingga tidak membunuhmu, tidak melukai hatimu. Racun itu tidak meracuni hatimu dan tidak meracuni pikiranmu. Jadi banyaklah berpikir positif. Jadikan pikiran positif itu sebagai air yang melimpah-limpah untuk menetralkan rasa pahit dan racun tersebut. Kemudian masih hambar kan, bagaimana dengan bisa kita mendapatkan kekayaan yang enak, yang manis ya, dengan menambahkan gula. Apa gulanya? Yaitu perbuatan. Apa yang kalian lakukan. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Jadi bila hidupmu masih hambar, walaupun tidak sakit banget, tidak sengsara banget, tidak miskin banget, tapi begitu-begitu saja, tambahkan gula supaya manis dan berasa enak. Bagaimana caranya? Dengan do it something the best. Do it something yang terbaik ya. Berbuatlah baik. Perbuatan baik itu adalah gulanya. Perbuatan baik, kelakuan baik, membahagiakan orang lain, itu adalah gula yang kalian tambahkan pada air yang hambar tadi, pada jamu yang masih terasa pahit. Bila kalian menambahkan gula terus-menerus dengan perbuatan baik, kelakuan baik, membahagiakan orang-orang di sekitar kalian, membahagiakan keluarga, membahagiakan orang-orang yang berharap kepadamu, membutuhkan pertolongan kalian dan kalian menolongnya, itu adalah gula yang manis yang suatu saat akan membuat kalian happy. Jadi begitu ya cara menggugurkan karma buruk menjadi karma baik, cara menghilangkan karma buruk yang menimpa kalian dengan pikiran positif sebagai tambahan airnya, dan perbuatan yang baik, kelakuan yang baik sebagai gulanya. Bisa dimengerti ya. Bila kalian serasa saat ini masih sulit, berbuatlah baik terus-menerus dan terus-menerus sampai hidupmu manis. Kalaupun itu belum mencukupi, berbuatlah baik terus. Minimal racunnya sudah tidak membunuhmu, racunnya sudah tidak membuat sakit hatimu, racunnya sudah tidak meracuni jiwa kalian. Gitu ya. Dan berbuatlah terus baik. Kalaupun karma buruk itu tetap datang, sudah tidak terasa ya. Bila itu kalian sudah melampaui, maka rezeki akan datang terus menerus, tiba-tiba tidak tahu arahnya dari mana. Karena alam semesta dengan kalian berpikir positif, berpikir yang membuat kebahagiaan orang lain dan melakukan tindakan yang baik, maka dengan begitu kalian sudah membuat kehidupanmu lebih baik, membayar karma-karma burukmu sampai lunas, dan membuat kalian nanti suatu saat akan mendapatkan buah manisnya. Begitu ya. Apakah masih sulit dipahami ya, karena karma memang dalam ya, untuk mengupasnya memang susah dan membutuhkan perumpamaan yang bisa jelas kepada kalian. Kalau misalnya kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar ya, saya akan menjawabnya. Dan untuk kalian yang bertanya, akan saya berikan free personal reading untuk 3 pertanyaan ya, untuk para Aries. Semoga bisa membantu kalian untuk bagaimana kalian menuju kebahagiaan dan kekayaan. Yang intinya sih kebahagiaan ya. Kalau kekayaan itu relatif. Tapi yang poin paling penting, jangan iri akan rezeki orang lain. Salam sahabat Tutu.